Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terkait manga chapter 59 Full Raw yang sudah kita tunggu-tunggu, yang akan menceritakan kisah masa lalu Qin Shi Huang, sang pangeran yang terkutuk. Dan akan seperti apakah kisahnya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana dikisahkan masa lalu Qin Shi Huang sejak umur 12 tahun yang berjudul Pangeran Paling Terkutuk dalam Sejarah. Pada tahun 260 sebelum Masehi, dalam pertempuran Changping, Jenderal Besar Qin Baiki rumornya telah menangkap dan membunuh prajurit musuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Menurut sejarah, jumlahnya sekitar 450.000 orang. Lalu, di tahun berikutnya, Zhuang Xiang, keluarga kerajaan Qin yang dikirim ke negara Zhao sebagai sandera. Dia memiliki hubungan dengan gadis penari Zhao dan melahirkan seorang anak di tanah musuh. Dan dia adalah kaisar di masa depan yang kita kenal sebagai Yinzheng atau Qin Shi Huang. Tapi ayahnya Zhuang Xiang kembali ke tanah Qin dan meninggalkannya. Dia diterlantarkan oleh orang tuanya sejak usia 2 tahun. Kemudian ibunya juga meninggalkannya. Dia juga ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil. Tak hanya itu saja, sang kakek Zhuang Xiang tidak peduli dengan keadaan Qin Shi Huang. Malah Raja Zhao Xiang dari Qin menyerang negara bagian Zhao dan mengepung serta menyerbu ibu kota Handan. Lalu, 5 tahun kemudian, tahun 252 sebelum Masehi di pinggiran kota Zhao, terlihat sebuah rumah yang sangat kumuh, banyak sekali coretan yang dicoret-coret oleh warganya. Di sini terlihat seorang anak kecil yang baru pulang dari pasar, dan dia adalah Yinzheng atau bisa disebut Qin Shi Huang pada umur 7 tahun. Dia berkata, "Saya sudah kembali." Lalu, pada saat Qin akan memasuki rumahnya, bukannya dia disambut dengan baik, malah prajuritnya sangatlah membenci Qin atas kelakuan leluhurnya yang membantai dan mengubur hidup-hidup warga negara Zhao. Prajurit tersebut berkata, "Seharusnya kau mati saja, aku jadi harus menjaga sampah Pangeran Qin." Ya benar, kau juga tidak berharga untuk dijadikan sebagai sandera. Jika aku punya izin, aku benar-benar akan membunuhmu, kau tahu? Bagaimana kalau dikubur hidup-hidup? Mendengar hal tersebut, Qin merasa ketakutan dan langsung menutup matanya. Qin juga berkata, "Kalian sudah bekerja keras menjaga rumah ini dengan baik. Terima kasih banyak." Mendengar hal tersebut, kedua prajurit tersebut tidak senang, lalu berkata, "Selalu saja menunjukkan senyum konyol itu. Dasar anak yang menyeramkan." Yang ternyata negara Zhao masih menjadikan Yinzheng atau Qin Shi Huang sebagai sandera setelah serangan pengepungan oleh Qin. Yinzheng sendiri menderita karena kebencian dari orang-orang Zhao dan hidup di bawah pengawasan yang sangat ketat. Kemudian, panel pun menunjukkan keadaan di dalam rumah Yinzheng atau Qin Shi Huang, dan terlihat seorang perempuan yang sedang meniup baling-baling. Dan dia berkata, "Apakah pangeran Qin itu?" Qin juga menjawab, "Ya, benar." Kemudian, perempuan tersebut dengan tatapan yang sangat kecewa, dia berkata, "Cih, di luar perkiraanku, ternyata kau itu anak kecil." Kemudian, karena merasa keheranan, di sini Qin Shi Huang bertanya-tanya dengan berkata, boleh aku bertanya sesuatu?" Lalu perempuan tersebut berkata, "Namaku Chunyan. Aku adalah pemilik rumah ini dan penjaga rumah yang baru. Dengan kata lain, aku bebas melakukan apapun yang ku mau. Aku akan memaksamu atau langsung memakanmu. Bagaimana?" Melihat hal tersebut, Qin Shi Huang ketakutan dan kembali menutup matanya. Dan dia pun berkata, "Baik, mohon bantuannya." Perempuan tersebut pun terheran-heran dan berkata, Kau cukup sopan juga ya. Ya, bagaimanapun juga, bawa aku keliling dulu tempat ini." Kemudian, setelah diajak berkeliling oleh Qin Shi Huang, Chunyan pada akhirnya masuk ke dalam ruangan Qin Shi Huang dan berkata, "Ho, rumah ini benar-benar sangat kotor.
Tapi tempat ini cocok untuk keluarga kerajaan negara Qin yang menjijikan. Mendengar hal tersebut, bukannya Qin Shi Huang marah, malah dia tersenyum dan berkata, "Apa Anda ingin minum sesuatu? Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengambilkan air minum." Mendengar hal tersebut, Chunyan keheranan lalu berkata, "Apa kau benar-benar anak berusia 7 tahun?" Qin Shi Huang menjawab, "Ya benar, apakah ada yang salah?" Mengetahui hal tersebut, Chunyan pun merasa kesal, lalu dia memarahi Qin Shi Huang dengan berkata, "Apa kau sangat malu untuk menunjukkan emosimu? Anak seusiamu adalah makhluk yang bisa marah atau menangis kapan saja dia mau. Kau jelas masih anak-anak, tapi kau selalu saja tersenyum sejak dari tadi, itu menjijikan." Mendengar hal tersebut, Qin Shi Huang langsung meminta maaf kepada Chunyan dan dia kebingungan sehingga dia melakukan tarian kebahagiaan untuk menghibur Chunyan. Namun, Chunyan benar-benar merasa heran lalu berkata, "Apa kau ini bodoh?" Dan Chunyan meninggalkan Qin Shi Huang. Setelah meninggalkan Qin Shi Huang, di sini Chunyan kembali lagi dan memanggil Qin Shi Huang dengan berkata, "Oi, kita akan bersih-bersih sekarang dan kau akan membantuku juga. Apa kau ingin aku tidur di tempat kotor seperti ini, hah?" Mendengar hal tersebut, Qin Shi Huang langsung menurut dan langsung bersih-bersih kamar bersama Chunyan. Dan dari hal tersebutlah kehidupan seperti keluarga yang indah dimulai. Kemudian, panel pun berubah pada saat Yin Zeng atau Qin Shi Huang berbelanja ke pasar dengan Chunyan. Di sini, Chunyan berkata, "Selanjutnya, namun terlihat Qin Shi Huang yang sedang menatap ke arah suatu makanan. Melihat hal tersebut, di sini Chunyan berkata, "Hah, ya ampun, kalau kau lapar dan ingin makan, katakan saja, jangan begitu." Mendengar hal tersebut, Qin Shi Huang kebingungan. Lalu seketika, Chunyan langsung mendatangi makanan tersebut dan berkata, "Paman, aku minta roti kukus ini dan itu 2 ya. Aku juga mau beberapa roti isi daging yang ada di sana juga." Pedagang tersebut menjawab, "Baik, Nona. Kalau dilihat-lihat, Nona ini sangatlah cantik. Apa Nona makan roti ini sendirian?" Lalu, pandangan pedagang tersebut teralihkan pada Qin Shi Huang dan seketika ekspresinya terlihat sangat kesal di mana dia menaruh dendam kepada Qin Shi Huang yang kemudian pedagang tersebut melemparkan sebuah roti pada Qin dengan berkata, "Ambillah ini anak menjijikan." Chunyan pun yang melihat hal tersebut langsung marah dan berkata, "Apa kau niat berjualan, hah?" Namun, tak peduli apa yang dikatakan orang, terlihat Qin yang langsung memungut roti di tanah dengan berkata, "Terima kasih atas makanannya." Dan Qin pun langsung memakan roti tersebut dengan berkata, "Ini sangat enak." Melihat keributan tersebut, orang-orang di pasar pun pandangannya langsung tertuju pada Qin Shi Huang. Mereka berkata, "Oi, lihat itu. Itu adalah Pangeran Qin yang disandera." Dan seketika orang-orang langsung mengerumuni Qin Shi Huang dengan ekspresi penuh kebencian serta mengungkapkan kebenciannya pada Qin Shi Huang. Ada yang berkata, "Anakku dikubur hidup-hidup di Changping. Adikku juga dibunuh oleh mereka. Tapi anak sampai ini masih hidup dan berkeliaran bebas. Sialan, jika saja Raja Zhao mengizinkannya, kita bisa membunuh anak ini sendiri." Lalu terlihat gambaran mata yang penuh kebencian tertuju pada Qin Shi Huang. Chunyan yang melihat hal tersebut keheranan dan langsung mengajak Qin pulang. Pada saat setelah makan, Qin mengucapkan terima kasih atas makanannya, ini nikmat sekali, dan dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan pada saat Qin Shi Huang akan pamit, terlihat sebuah luka di dada Qin. Chunyan yang melihat hal tersebut langsung menarik dan membuka baju Qin Shi Huang, dan alangkah terkejutnya dia pada saat dia membuka terlihat tubuh Qin Shi Huang penuh dengan luka yang sangat menyakitkan. Karena saking terkejutnya Chunyan melihat luka Qin, Chunyan marah dan berkata, "Bagaimana hal ini bisa terjadi kepadamu? Apa yang dilakukan oleh orang-orang di kota itu kepadamu?" Qin menjawab, "Itu bukan mereka. Ini adalah sebuah kutukan. Aku tidak tahu kapan ini terjadi, tapi ini terjadi begitu saja dan mendapatkan luka di tubuhku." Chunyan mendengar hal itu kebingungan, lalu Qin menjelaskan, "Jadi saat seseorang menyentuh pipi mereka, aku juga bisa merasakan saat pipiku disentuh. Fenomena ini dinamakan penglihatan menjadi pemicu persepsi yang disebut dengan empati cermin dalam bahasa neurologis untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan seperti mengalaminya sendiri secara langsung. Jadi simpelnya,
Ketika Qin Shi Huang melihat rasa sakit orang lain, maka Qin pun akan merasakannya dan akan membuat sebuah luka yang sama pula di tubuhnya. Dan juga sejak kecil Qin sudah mendapatkan kebencian dari orang-orang Zhao sebagai sandera. Lalu ketika orang-orang membencinya, Qin akan merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam luka-lukanya. Namun, Qin dalam kesakitannya masih bisa tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Namun ketika Qin akan berdiri, sesaat kesadaran Qin menghilang dan hampir pingsan. Lalu Chunyan dengan sigap langsung menangkap Qin dan berkata, "Rasa sakit itu bahkan membuatmu susah berdiri dengan tegak. Kenapa kau harus sesabar itu?" Qin menjawab, "Saya adalah salah satu dari manusia super, dan dibenci itu adalah hal yang wajar." Berkata dengan senyuman, yang mana senyuman tersebut adalah sebuah naluri untuk meredakan rasa sakit dalam tubuhnya yang disebut sebagai armor kesedihan. Lalu Qin berkata, "Kalau begitu, bisakah aku dimaafkan suatu hari nanti?" Mendengar hal tersebut, Chunyan pun langsung berkata dengan penuh emosi, "Maaf katamu, yang benar saja. Kenapa kau masih bisa tertawa seperti ini, ha? Kenapa kau tidak marah? Kenapa kau tidak membenci orang-orang itu? Hal-hal yang seperti itu, kau itu tidak harus bertanggung jawab atas segalanya. Luka yang kau miliki ini sangat aneh sekali. Jadi jangan berlebihan. Jika kau ingin menangis, menangislah. Kalau ingin marah, marah saja. Jangan membunuh dirimu sendiri dan menipu perasaanmu." Qin pun yang mendengar hal tersebut langsung berkata, "Marah? Menangis? Saya tidak bisa melakukannya. Karena saya seorang anak dari negara pembunuh. Karena saya telah dikutuk sebagai seorang anak. Karena itu. Dan seketika Chunyan pun langsung memeluk Qin Shi Huang dan dia berkata, "Persetan dengan orang tuamu itu. Tapi apakah anak-anak mereka juga bersalah? Kau tidak jahat, kau tidak salah. Kau adalah anak yang baik yang mengerti perasaan rasa sakit manusia. Luka-luka ini adalah buktinya. Ini bukan sifat buruk ataupun kutukan." Sambil Chunyan menangis. Lalu Chunyan pun berkata lagi, "Qin Shi Huang, hiduplah seperti yang kau inginkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Mendengar hal tersebut, Qin Shi Huang pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dan lalu Chunyan pun berkata, Benar begitu, tidak apa-apa. Jika kau ingin menangis, menangislah sebanyak yang kau mau. Marah, ya tinggal marah." Dan pada akhirnya Qin Shi Huang melontarkan kekesalannya selama ini. "Sialan, Kenapa aku selalu? Padahal aku tidak salah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku benci semua orang." Dan pada hari itulah Qin Shi Huang untuk pertama kalinya dapat meluapkan perasaannya selama ini. Kemudian pada suatu pagi pada saat Qin bangun, terlihat Chunyan menyiapkan sarapan untuk Qin. Lalu dia memberikan sebuah kain penutup mata dari bahan lengannya yang bertujuan untuk meredakan rasa sakit Qin. Dia menduga bahwa bila Qin menutup mata, maka Qin tidak harus melihat rasa sakit seseorang. Lalu dengan senang hati, Qin memakai penutup mata tersebut dan terlihat Qin menyukai hal tersebut. Bagi Qin Shi Huang atau Yin Zheng, Chunyan adalah satu-satunya orang yang penting bagi dirinya. Dia menjadi orang yang tidak merasakan rasa sakit selama bersama Chunyan. Sejak saat itu, setiap hari Yin Zheng menghabiskan waktu bersama dengan Chunyan dan dia mulai bersenang-senang dan tertawa dari lubuk hatinya. Semakin hari semakin ceria dan cerah. Itu adalah pertama kalinya Yin Zheng merasakan perasaan itu. Bagi Yin Zheng atau Qin Shi Huang, setiap hari adalah hari yang menyenangkan. Tapi 2 tahun kemudian ada tragedi yang tragis. Raja Xiaoxiang, kemudian Raja Xiaowen mati secara berurutan. Tahun 250 sebelum Masehi, seorang anak keturunan Raja Qin yang sedang disandera ditunjuk untuk naik tahta menjadi Raja Qin selanjutnya. Sebagai akibatnya, Yin Zheng atau Qin Shi Huang yang secara tidak sengaja menjadi putra mahkota dan naik tahta, diizinkan untuk pulang dan kembali ke tanah Qin. Dan pada akhirnya Qin Shi Huang pun setuju untuk kembali ke tanah Qin. Pada saat di perjalanan, Qin berkata, "Sebentar lagi kita akan berpisah." Chunyan pun berkata, "Pekerjaanku akan berakhir saat sudah sampai di perbatasan ya. Bekerja 2 tahun bersamamu itu sangatlah menyenangkan." Dan seketika Qin Shi Huang memegang tangan Chunyan dan berkata, "Nek, Chunyan, kenapa kita tidak datang ke Qin bersama-sama?" Chunyan menjawab, "Aku ini orang jalanan, tidak mungkin hidup sebagai bangsawan Qin sekarang." Dengan penuh kekecewaan, Qin Shi Huang berkata, "Begitu ya.
Lalu Chunyan menepuk punggung Qin Shi Huang dan berkata, "Hora, sebagai pangeran Qin, kau harus percaya diri dan jangan malu, oke?" Namun tiba-tiba terlihat sebuah anak panah yang melesat begitu cepat ke kereta Qin. Dengan refleks, Chunyan langsung melindungi Qin, tapi naas sang kusir terkena panah tersebut yang membuat kereta kuda yang dinaiki Qin terjungkal. Para pengawal keheranan melihat apa yang terjadi, namun seketika tanpa perlawanan, para pengawal dihabisi oleh prajurit Zhao yang ternyata prajurit Zhao mengincar Qin Shi Huang dengan alasan untuk membalaskan dendam keluarga mereka. Karena Qin sudah tidak menjadi sandera, Qin tidak ada kaitannya lagi dengan negara Zhao, jadi orang-orang bebas untuk mengincarnya. Melihat hal itu, Qin menyalahkan dirinya sendiri dan langsung memberanikan diri untuk melawan prajurit Zhao. Chunyan yang melihat itu berkata, "Kau memang seorang pangeran, namun tetap kau adalah anak kecil," sambil menendang Qin. Lalu Chunyan berkata lagi, "Ini adalah pekerjaanku," yang kemudian Chunyan memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Di sini pertarungan pun tidak terelakkan, tapi Chunyan berhasil mendominasi dan mengalahkan mereka dengan pukulan dan tendangan yang luar biasa. Tapi pada saat Chunyan lengah, Chunyan tertusuk dari belakang demi melindungi Qin. Tak menyerah sampai situ, Chunyan masih bisa bergerak dan mengalahkannya. Namun tiba-tiba dari belakang orang tersebut masih ada prajurit lain yang kemudian menebas Chunyan. Qin yang melihat Chunyan ambruk menangis, lalu dengan penuh emosi prajurit tersebut mendatangi Qin dan bersiap untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba Chunyan dari belakang merangkul prajurit tersebut dan mematahkan kepalanya sambil berkata, "Jangan mendekati putraku." Saat melihat Chunyan ambruk, di sini Qin Shi Huang langsung memanggil Chunyan. Dia berkata, "Chunyan, Chunyan, bertahanlah." Chunyan pun langsung berkata, "Yinzeng, maafkan aku. Apa tadi aku menendangmu terlalu keras?" Di sini Qin Shi Huang berkata, "Kenapa? Kenapa demi aku? Demi aku." Dan di sini Chunyan langsung mengungkapkan semua perasaannya. "Kau punya sesuatu yang telah lama aku rahasiakan. Seharusnya dia juga seumuran denganmu. Aku juga punya anak laki-laki. Putraku itu saat dicamping menjadi tawanan perang dan dikubur hidup-hidup." Melihat hal tersebut, Qin Shi Huang melihat ke dalam hati Chunyan yang mana terdapat kesedihan yang luar biasa. Di sini Chunyan pun melanjutkan ceritanya. "Aku benci dengan kehidupan ini. Setiap hari aku memiliki dendam terhadap orang-orang Qin sialan itu. Lalu saat itu ku dengar ada berita untuk merekrut menjadi pengawalmu. Aku hanya tidak bisa. Satu-satunya pangeran Qin, aku ingin tahu seperti apa wajah pangeran Qin itu. Kalau aku membencimu, kupikir aku akan memukulmu nanti. Aku dan orang-orang di sini lainnya juga ingin membalaskan dendam mereka. Tapi hal-hal seperti itu aku sudah tidak memerdulikannya lagi. Kalau anak sepertimu yang mengerti rasa sakit manusia menjadi seorang raja, mungkin aku sudah berubah. Aku juga ingin melihat dunia yang sialan ini sedikit berubah." Mendengar hal tersebut, Qin Shi Huang pun mulai menangis. Lalu Chunyan berkata lagi, "Yinzeng, ikutilah jalan yang kau yakini dan jadilah raja yang terbaik." Qin Shi Huang berkata, "Aku mengerti, aku akan menjadi raja yang terbaik, aku janji, jadi jangan mati." Chunyan berkata lagi, "Tidak apa-apa, saat kau sedih, menangislah sepuasnya." Dan terlihat Qin Shi Huang yang menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Tidak mau, jangan mati." Yang ternyata dari penglihatan Chunyan, Qin Shi Huang sangat mirip sekali dengan anaknya. Chunyan pun berkata, "Chunyo, apakah kau melihatnya dari sana, nak? Tunjukkan wajahmu pada mama sekali lagi." Melihat hal tersebut, Qin Shi Huang langsung memanggil Chunyan dengan panggilan, "Iya, mama." Dan terlihat Chunyan yang begitu bahagia dan berkata, "How?" Dan inilah saat-saat terakhir Chunyan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Yinzeng kembali dengan selamat ke Xianyang, ibu kota Qin. 6 Juli tahun 247 sebelum Masehi, dia dinobatkan menjadi Raja Qin pada usia 12 tahun. Di sini Qin Shi Huang berkata, "Lihat saja nanti, aku pasti akan berjalan bersama-sama di jalanku Chunyan." 25 tahun kemudian, Yinzeng atau Qin Shi Huang kemudian dikenal sebagai Kaisar Cina pertama Qin Shi Huang dalam sejarah. Kemudian, panel pun kembali ke pertandingan yang terlihat Qin Shi Huang memegang kepalanya dan berkata, "Ah, sakit tahu." Di sini Hades pun berkata,
Oh, begitu ya. Aku paham. Rupanya kau bisa merasakan rasa sakit orang lain. Kau punya konstitusi yang buruk ya. Mendengar hal tersebut, Qin Shi Huang langsung menunjuk Hades. Dia berkata, karena aku juga tahu penderitaan dan rasa sakit orang lain menjadikanku kaisar terbaik. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan chapter 59 Record of Ragnarok, yang mana mengisahkan masa lalu Qin Shi Huang yang sangat menyedihkan. Bagi Sensei sendiri, ini merupakan kisah yang paling sedih. Sensei bacanya sendiri, ya sedih banget lah pokoknya. Dan akan gimanakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.